Itu Muhammad Adit Tejo, dia di chat bilang audionya lagi rusak pak. Ya, udah saya baca. Oh, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya mute dulu ya. Oh, udah mute sendiri. Oke. Hari ini kita akan masuk ke materi pertama kita untuk JSF. Udah tanya ke Mas Joni untuk masalah buku gimana jadinya? Ada yang udah tanya, ketua kelasnya mana nih? Saya lagi nyari nih, mana ketua kelas. Oh, Pak, saya ya. udah nanya ke Mbak sini tapi belum dijawab pak. Oh, belum dijawab. Oke, sementara kita nanti pakai tutorial yang dari saya dulu saja sama penjelasan dan slide-nya ya. Nah, untuk sekarang saya mau nagih yang kemarin saya tugaskan. Sudah ada yang cerita tahu tentang MVC itu apa? Siapa yang mau siapa yang mau coba? Saya boleh nyoba Pak? Pak. Siapa coba raise your hand? Saya susah lihat di ini banyak banget soalnya. Coba, mau nyoba? Oh, Asep. Oke, silakan Asep. Iya. EPC itu dia itu M model, viewer sama controller. Jadi model itu gunanya itu untuk kayak dia tuh yang ngatur ada di database kayak kali input, create, delete gitu. Terus kalau buat view-nya itu dia yang nampilin apa yang diminta sama controller. Nah, controller itu kayak semacam pengendalinya. Jadi misalnya kalau dalam sebuah kasus nih kayak ada pendaftar, kayak misalnya ada daftar Mm-mm. kan, klien itu dia minta request, Mm-mm. misalnya minta request gitu, request ke komputer. Nah itu kontrol itu nanti langsung ngasih view, dia minta view buat nampilin database, kan nampilin yang ada database. Terus kan kalau misalnya kliennya itu atau orangnya mau daftar, nanti controller manggil model buat masukin data yang dimasukin sama klien ke database itu Pak. Jadi controller itu kayak pengendalinya, model itu buat ngurusin apa-apa gitu yang di database, terus view itu buat nampilin sesuatu yang diminta sama controller itu Pak. Oke, sip. Ada yang mau menyanggah atau menambahkan? Saya deh Pak. Siapa Noval? Ya mungkin Silakan. kalau dari Asep tadi model itu, kalau yang saya tangkap itu kalau model itu lebih ke arah misalnya kita punya ada di codingan itu ada orang modelnya. Mm-mm. Nah itu lebih ke arah kayak gitu sih Pak, bukan ke arah database gitu. Databasenya kayak buat manggilnya gitu. Nah view itu kan buat outputnya, habis itu controller itu buat kayak biar codingan yang gak berulang-ulang Pak. Jadi kalau input, Mm-mm. update sama delete itu dari controllernya Pak. Oke, sip. Boleh, boleh, boleh. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau mungkin berbeda pendapat? Pak, Iya, silahkan. Siapa itu? kalau Oh, Fadilah. Fadilah pak. Berarti controller itu jatuhnya jembatan komunikasi antara model ke view gitu pak ya? Bisa jadi. Oh, saya soalnya masih kurang nangkep banget sih pak Oke. untuk ini. Nanti nanti saya lengkapi penjelasan teman-temannya. Saya pengen dengar dulu dari yang kalian baca, nangkepnya seperti apa gitu. Ada lagi? Masih pak. Saya tunjuk ya. Cewek belum kedengeran deh dari tadi kayaknya ya. Sakinah coba dari yang kamu baca. Kalau saya kan dari yang project-project sebelumnya, kalau model kalau model itu kayak diisi sama objek-objek kita gitu kan Pak, Mm-mm. kayak um, buat ngatur, nyiapin sama memanipulasi data dari database kita. Terus kalau view ya buat outputnya, terus kalau controller kayak yang tadi dibilang buat biar nggak ngulang-ngulang gitu kan. Oke.
Sip, sip, sip. Eka Suci, pendapat Ya, Eka gimana? kalau model sendiri, saya dapatnya dia punya tugas buat masukin data ke basis data, terus Mhm. pembaruan data, menghapus data. Berarti model ini itu bakalan insert, update, sama delete juga. Mhm. Terus habis itu view dia bisa nampilin apapun yang ada di layar yang user mau, itu termasuk gambar, video, diagram, dan lain-lain. Terus controller itu untuk mengatur. Eh, Pak, kalau controller itu lebih kayak otak dari MVC-nya nggak sih, Pak? Jadi kayak dia ngatur segala kerja dari situnya. Bisa disebut begitu juga. Ada lagi yang mau menambahkan? Terus Oh ya, masih belum, silakan. udah sih, Pak. Udah, itu aja. Terakhir ya, satu lagi, siapa ya? Yang wajahnya siap banget nih. Langsung pada wajah meles nih. Raihan, coba. Yang backgroundnya kece badai. Di Gurun Sahara itu Jadi ya? kalau iya Pak, jadi kalau menurut saya sih hampir sama teman-teman sih, Pak. Apa yang saya dapat dari itu Hmm. kayak model itu bertugas kayak mengatur, memanipulasi, terus mengorganisasikan data. Hmm. Terus kalau view itu biasanya untuk menampilkan. Jadi Hmm. misalkan dari user, misalnya perpustakaan, kita mau login ke perpustakaan, nanti dari Hmm. situ dia masuk ke controller, nanti controller akan menampilkan view kepada user ini. Jadi dari situ pada saat kita semacam login dan lain sebagainya atau sign up itu, nanti controller juga akan mengirimkan hal tersebut ke database, ke model, maksudnya model habis itu ke database, Pak. Itu menurut saya seperti itu, Pak. Oke, thank you Raihan ya. Oke, thank you tadi untuk Asep, Raihan, Noval, Eka, Sakinah, sama siapa tadi ya? Fadli apa Fadlan tadi namanya? Saya lupa. Fadilah ya. Fadel aja tuh panggil Fadel. Fadel, oke, thank you ya. Untuk pendapat masing-masing. Secara keseluruhan tadi yang kalian sampaikan itu udah benar. Cuman saya pengen lurusin sedikit yang di model kayaknya masih banyak yang agak rancu. Jadi model kalau dikatakan sebagai objek untuk manipulasi kita memang, tapi bukan dia yang melakukan manipulasi. Yang nanti akan memanipulasi itu tugasnya si controller. Nah, yang dimanipulasi itulah objek yang disediakan oleh si model. Nah, kalau di JSF ini kita nanti mengenal istilah namanya manage bin. Manage bin itu kata lainnya disebut juga dengan model. Jadi nanti ketika kita berbicara tentang MVC, tapi di konteks untuk JSF, model view controller, model ini disebut dengan manage bin. Contohnya apa? Kalian ingat pada saat kalian buat di Java, di kelas yang sebelumnya, itu kalian bikin kelas sendiri yang ada variabel-variabel yang sesuai dengan nama field-field yang ada di database. Terus nanti ada fungsi setter-getter di sana. Oh iya. Nah, itu model yang akan kita pakai. Jadi objeknya mana nih yang bakal diotak-atik? Apakah objek itu objek kelas misalnya? Nah, kalau di kelas kan punya atribut nama kelas misalnya, jumlah anggota, atau kalau orang, umur, jenis kelamin, warna kulit, dan semacamnya. Nah, objek itu yang akan kita manipulasi. Tapi manipulasinya siapa yang melakukan? Itu dilakukan oleh controller. Berdasarkan apa? Controller melakukan berdasarkan si data yang diinputkan melalui view. Jadi misalnya saya pengen melakukan edit, berarti edit yang saya lakukan adalah data-data yang baru yang ada di view tadi. Nah, kalau view di JSF ini dikenal dengan istilah faces. Jadi jangan salah sebut, bukan faces dalam istilah kesehatan ya, tapi tulisannya memang faces. Nah, itu facelet kita pakai template tersendiri yang nanti data-data dari sana kita gunakan untuk manipulasi data. Nah, misalnya controller minta nih untuk mengubah data mahasiswa, namanya ternyata typo. Nah, berarti otomatis di view saya minta masukkan nama baru. Nah, nama baru ini diolah oleh controller sesuai dengan objek yang ada di model. Dicek dulu, ada nggak nama field nama di model. Kalau ada, dia lakukan tugas dia sebagai controller. Kalau tidak, mungkin ada aksi tertentu, misalnya tidak ditemukan kolom atau semacamnya. Dan tadi ada yang sebut juga sebagai otaknya, itu bisa disebutkan juga karena si controller ini nantinya yang akan mengatur kegiatan antara si view dengan si model. Jadi yang kita tampil simpelnya ya, apa yang kita tampilkan di view nanti itu, sebentar,
sebentar. Oke, jadi nanti apa yang kita tampilkan di view itu berdasarkan pengecekan terlebih dahulu yang ada di model. Nah, itu kegiatan yang dilakukan oleh si controller, tugasnya controller. Jadi termasuk salah satu tugas controller adalah validasi. Seperti itu. Jadi untuk konsep MVC, controller ini bisa disebut sebagai otaknya juga boleh. View ini digunakan untuk menampilkan dan juga menerima data yang mau diolah oleh si controller. Nah, pengelolaan itu kan bisa jadi create, bisa jadi read, bisa jadi update, bisa jadi delete. Namun, data yang diolah tersebut harus dicocokkan dahulu dengan yang ada di model sebagai objek database kita, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Saya tadi lagi nyari-nyari project lama di angkatan sebelumnya. Saya coba run dulu ini. Pak, Iya, silakan. berarti ini kurang lebih sama kayak yang dipelajarin kemarin Pak ya? Iya, kurang lebih sama untuk konsepnya ya. Untuk konsep MVC itu masih sama. Hanya saja nanti kemarin kan pure Java. Sebenarnya kan kalau Java ini kan JSF itu Java Server Faces gitu ya. Nah, Java ini kan biasanya digunakan untuk membangun aplikasi yang sifatnya desktop atau aplikasi desktop gitu. Tapi Java juga menyediakan suatu sarana sendiri untuk kita bisa membuat antarmuka untuk website. Nah, itulah yang disebut dengan JSF. Seperti itu. Nah, untuk JSF ini sendiri nantinya kalian coba saya share screen dulu ya. Mana tadi? Muncul layarnya? Muncul ya. Nah, saya nggak tahu di kelas sebelumnya kalian apakah diajarkan untuk DAO-nya atau tidak. Kurang lebih nanti seperti ini kita pakainya. DAO ini sengaja, jadi nanti kalian biasakan untuk membuat package-nya terbagi antara model dengan controller sendiri. Nah, DAO inilah yang nanti kita lakukan untuk proses data access object, istilahnya DAO itu. Dan juga our corner ini adalah project kita ke depannya, yaitu semacam toko buku online. Jadi nanti kalian akan edit-editnya satu project saja ke depannya. Jadi project ini misalnya saya minta tambahin fungsi ini biar endingnya jadi satu website buku terutuh gitu ya. Ini kurang lebih. Dan untuk hasil jalannya nanti kita tes dulu ya. Kita run. Ini project lama soalnya, jadi saya nggak tahu juga apakah Oke, jadi nanti seperti ini kurang lebih. Ini harusnya nggak bisa login ya, soalnya database-nya ada di laptop lama saya. Coba kita tes dulu. Iya, database-nya belum ada. Tadi saya coba cari-cari untuk yang our corner di sini nggak ada. Nanti coba kita cari kalau seandainya ketemu. Iya, bagaimana? Ini masih di NetBeans-nya Pak. Oh, masih di NetBeans. Iya Pak. Sebentar. Udah pindah? Udah Pak. Oke. Udah Pak. Jadi nanti kalian bikin seperti ini kurang lebih. Ini our corner kita. Tapi sebelum masuk ke sini nanti akan ada materi sendiri tentang Bootstrap tentunya. Nanti akan saya bagikan untuk file Bootstrap-nya, bagaimana cara menambahkan ekstensi Bootstrap-nya. Bootstrap itu kan sebenarnya kita pakai untuk semacam framework CSS untuk website. Nah, itu kita bisa kombinasikan dengan bahasa Java
untuk di JSF kita. Nanti untuk Hibernate ini akan saya bagikan di sekitar minggu ketiga, kalau tidak minggu keempat. Untuk database-nya nanti saya coba cari dulu di Edmodo di kelas dulu ya kalau ada, kalau tidak nanti kita bikin bareng-bareng untuk database-nya. Nah, nanti seharusnya kalau setelah login itu muncul ke halaman beranda yang kalian dihantarkan untuk ya seperti website buku pada umumnya. Tapi kalau kalian perhatikan untuk codingannya sekarang yang tampil apa di layarnya? Udah pindah ke NetBeans lagi. Masih login. masih Chrome. Oke. Oke. Nah, nanti untuk tampilannya kurang lebih ketika kita buat aplikasi Our Corner ini, di sini ada beberapa path yang kalian gunakan nantinya. Jadi kalau membuat projectnya nanti ada tutorial setelah penjelasan saya ini ya. Nanti akan ada folder web pages, sort package, test package, libraries, test libraries, dan configuration files. Nanti penjelasannya silakan dibaca dengan baik, itu udah saya bikin dengan bahasa sesederhana mungkin. Saya masuk ke contoh yang view atau face kita ya, faces kita di sini. Kalau kalian perhatikan di sini kita menggunakan tag-tag HTML. Kalian udah belajar HTML kan ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, ini sebenarnya untuk tag kita gunakan tag HTML. Tapi kalau kalian perhatikan, di sini ada semacam pembeda, ada huruf H, ada huruf F, dan ada juga huruf B. Nah, itu sebenarnya tag yang kita gunakan ketika kita bermain dengan yang namanya Bootstrap, dan juga kita pakai dengan facet ini, F ini maksudnya facet ya, faces, dan juga B ini Bootstrap, H ini Hibernate. Nah, untuk kombinasi ini bisa dijalankan menggunakan codingan atau menggunakan controller. Ini objek, controllernya yang kita gunakan nanti itu saya belum bikin kayaknya deh. Di sini test package kita ambil di Hibernate aja contohnya, controller yang banyak. Nah, seperti ini. Bukan, ini masih yang ini. Nah, dalam kegiatan seperti ini DAO, Data Access Object. Jadi nanti kalian bikinnya itu untuk proses CRUD ini masih saya masukkan ke dalam model karena waktu itu belum dipisahkan ke pembahasan tentang controller. Jadi digabungin dulu aja. Tapi nanti kalau untuk pemisahannya sendiri, model itu nanti bentukannya kurang lebih seperti tabel buku ini. Ada setter, ada getter. Masih ingat setter getter itu apa? Setter untuk Mengambil atau mengubah, mengupdate, menginisialisasi. Getter baru untuk mengambil datanya. Ya, cara cepat bikin setter getter tahu kan? Masih ingat kan? Alt insert. Betul, pintar ya kalian ya. Oke, jadi itu untuk penjelasan pembuka sedikit tentang apa itu Java Server Faces. Jadi kalian nanti menggunakan bahasa campuran antara HTML dan juga Java untuk kita membuat sebuah halaman website. Contohnya yang seperti tadi saya buka di halaman ini, Our Corner. Tapi kita masih belum ke sini. Karena sebelum ke sini kalian harus menginstal dulu di NetBeans. Udah ada yang coba? Mungkin install di NetBeans-nya? Install ini. Install apa itu? JSF. Misalnya kayak pas membaca-baca kemarin apa yang diperlukan di NetBeans sudah kalian cari tahu, terus kalian coba install sendiri. Udah ada yang coba? Atau belum? Belum, Pak. Belum. Saya belum, Pak. Oke, sebentar ya. Coba saya coba cek dulu untuk tutorialnya. Oke, ini ketemu. Tutorial 1. CIP.
Oke, silakan nanti kalian udah join Edmodo semuanya. Oke. Eh, Oke, silakan di-download tutorialnya. Ini kurang lebih nanti seperti ini ya tutorialnya. Tutorial pertama, pengenalan JSF framework. Kalian harus menginstal apa saja. Insya Allah sejauh ini udah tahun kemarin juga saya pakai ini, tutorialnya jelas. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan silahkan ditanya di grup ini aja di Zoom ya, karena kalian ngerjain langsung. Sebentar ini mau mati, jadi nanti saya Zoomnya saya matikan dulu, nanti kita join yang baru. Silahkan dikerjakan untuk tutorialnya mengikuti step yang ada. Nah, di tutorial ini akan ketemu nanti Q seperti ini. Saya bikin bold dan juga italic. Nah, untuk setiap Q ini tolong dijawab. Misalnya Q1, apa yang Anda tangkap tentang Apache Tomcat? Jadi setelah kalian melakukan step sampai ketemu Q1, itu tolong dianalisa. Apache Tomcat itu seperti apa, dan beri jawabannya untuk Q1 misalnya seperti itu. Ada sekitar berapa Q ini? Ada 8 Q ya. Nah, misalnya contohnya kayak yang di Q7. Perhatikan apa yang terjadi ketika Anda mengubah hello.jsf.uname. Jadi nanti di file tersebut apa yang terjadi ketika diubah menjadi hello.jsf.uname. Nah, di sini kan bedanya satu hello-nya H kecil, satu hello-nya H besar. Berubah nggak nanti tampilannya? Kalau nggak berubah, kenapa kira-kira? Kalau berubah, kenapa? Nah, saya pengen lihat analisa kalian dari sana. Lalu nanti terakhir bikin sebuah laporan, ada 6 poin, jelaskan kembali MVC setelah kalian melakukan tutorial ini, terus JSF itu apa juga. Intinya setelah kalian melakukan tutorial ini, jelaskan 6 hal ini, apakah masih sama dengan yang kalian baca tadi, atau mungkin ada insight baru, dan ini formatnya. Nah, untuk pembuatan ini saya berikan waktu sekarang, jadi kita end dulu yang Zoom ini. Untuk sekitar kalian 24 ya, 10 orang pertama nanti akan dapat poin tambahan ya untuk nilai keaktifan di kelas juga, yang akan membantu nanti ketika untuk akumulasi nilai kalian di akhir. Oke, paham ya? Oke, saya ya. Yang 10 orang itu buat install apa yang ada sekalian jawab yang 6 pertanyaan itu? Yang sampai ke Q8 saja. Yang laporan nanti nyusul. Kan ada Q8 tadi terakhir itu. Nah, jawab, bikin tutorial singkat. Jadi kalian langsung kerjain, langsung lihat tutorial yang saya bagi, langsung kerjain, nanti di setiap muncul Q langsung jawab. Mungkin kalian bedakan aja warnanya atau kalian kasih beda lah intinya agar saya ngeh itu jawaban kalian. Misalnya answer 1, answer Q1 misalnya kayak gitu. Jadi jawab. Nah, yang sudah selesai sampai 1 dulu misalnya kalian selesainya di 4 halaman words misalnya. Nah, 4 halaman words itu langsung submit ke slot yang saya bikin sekarang untuk yang Q. Nanti untuk yang reportnya slotnya lain sendiri. Paham? Mana suaranya? Paham nggak nih? Paham, Pak. Paham ya? Oke, coba gini aja biar nggak bingung juga. Saya bikin assignment. Sebentar, share aja biar kelihatan juga ya. Screen. Assignment, ya. Untuk tahu
Apache-nya itu udah ada di NetBeans itu sama yang kayak gini. Mm-mm. Biasanya defaultnya kalau kalian belum pernah sama sekali menggunakan Apache, itu defaultnya dia belum ada. Nah, kalau merasa dulu pernah, coba Iya, Pak. aja. Kalau sebelumnya belum pernah merasa menggunakan Apache Tomcat, itu biasanya nggak ada. Memang harus di-download dulu. Tapi kalau dulu mungkin udah pernah bikin-bikin project semacam itu menggunakan Apache Tomcat, harusnya udah ada. Oke Terima ya. kasih, Pak. Oke, coba sebentar ya. Saya bikin dulu assignment-nya. Kelihatan nggak yang saya bikin? Kelihatan Pak. Silakan, Pak. Slot apa enak namanya? Tutorial question. Jadi sampai key 8 aja ya. Sampai key 8 yang di sini Itu nanti untuk reportnya. jawabnya di Word gitu, Pak. Iya, jadi kalian membuat tutorial juga, ikutin tutorial yang saya bikin. Jadi bikin Words, kasih judul, misalnya apa ya, instalasi JSF, misalnya kayak gitu. Nama, nomor registrasi, terus kalian ikutin. Apa yang saya lakukan di dalam PDF, kalian lakukan juga. Pas ketemu Q saya, kalian bikinnya bukan Q lagi, tapi kalian bikinnya answer gitu. Paham ya? Ya, berarti beda di bagian yang Bapak question, kitanya answer nanti ya. Betul, pintar. Oke, kira-kira berapa menit kalian bisa ngerjakan? Ayo, berapa? 10 menit selesai nggak? Pak, Gantung laptopnya nggak sini, Pak? Nggak ya? Nggak sih. Kita belum pakai Maven soalnya, jadi aman. Gimana tadi ada yang mau nanya kayaknya? Siapa? itu Pak, kemarin kan pas saya cek itu ini saya ada malware ya Pak, saya reset ulang dan saya masih belum sempat download NetBeans ya Pak. Oh, nggak apa-apa. Boleh. Download dulu Kemarin aja. kena itu, Pak. Terima kasih Pak. Oke. Berapa nih? Saya juga bingung. 1 jam kelamaan nggak? Sesuai dengan jadwal ini aja ya, sesuai dengan limit Zoom saya. Soalnya saya nggak pakai Zoom yang dari cheat, saya males. 40 menit kita coba dulu, kalau nggak nanti saya extend. Oke ya. Baik, Pak. Berarti 2.40. Oke, sip. Sign. Silahkan, udah di-download? Udah, Pak. Oke, silahkan. Saya stop dulu untuk Zoom meeting kita. Kalian mau mengerjakannya sambil saya perhatikan atau gimana? Sambil online Zoom atau gimana? Kok nggak ada yang ngomong? Matiin aja dulu Pak kali Pak. Oke, nanti kalau ada yang mau tanya, kumpulin ke ketua dulu aja ya. Misalnya ada pertanyaan, biar ketua yang nanya ke saya gitu ya. Oke, sip. Saya tutup dulu Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau bilang cinta